Cerita ini merupakan pengakuan dari seorang TKW bernama Sriati, 35 tahun, asal Kediri, Jawa Timur yang pulang membawa luka dan seorang bayi. Kisah di negeri orang yang berawal indah namun berujung nestapa. Dua anak majikannya sama dua menginginkannya. Dia nggak mampu menolak, sampai dia merasakan ada perubahan pada dirinya. Sriati mengandung, tapi dia bingung. Pada siapa mau meminta tanggung jawab atas benih cinta yang tertanam dalam dirinya? Lalu bagaimana cara menjelaskan pada suaminya di kampung? Ini pengalaman hidupku selama mengais rezeki di negeri orang. Mungkin ini terlalu privasi yang gak pantas dipublikasikan. Namun jujur, inilah satu-satunya cara untuk mengurangi beban berat di dalam dada. Sebagai wanita normal yang jauh dari keluarga, terlebih jauh dari suami, membuat jiwaku meronta lantaran kekeringan. Sebenarnya aku masih mampu jika menahan. Apalagi aku selalu fokus pada kesibukan kerja. Ketika keinginan datang, aku mengusirnya. Namun, siapa yang tahan ketika majikanku malah selalu mengulurkan tangan untuk memberiku setetes air keindahan. Aku lumpuh dan terjatuh dalam kubangan kotor, tapi begitu sulit aku tinggalkan. Namaku Sriati. Aku berangkat ke Hong Kong karena desakan hidup. Sudah 4 tahun saya menjadi TKW, dan rumah terakhir tempatku bekerja membuatku sulit melupakannya. Begitu berkesan dan bahkan teramat indah. Aku mengurus seorang kakek yang usianya 80 tahun. Menjaga, menyuapin, nemenin kemana dia mau, dan bahkan harus nungguin sampai dia tertidur. Kakeknya ramah, bahkan seperti ayah sendiri. Tapi masalahnya adalah 2 anak lelakinya. Yang satu duda, yang satu masih punya istri. Tapi dua-duanya sering menggodaku. Mulai dari sekedar lirikan dan ucapan menggoda, hingga perlahan sentuhan yang tak lagi wajar. Aku cuma perempuan biasa, rindu sentuhan, rindu perhatian. Awalnya aku tolak, tapi malam demi malam mereka silih berganti datang ke kamar, dan aku terlalu takut untuk menolak. Kadang kita bukan tak tahu itu salah, kita hanya terlalu lelah untuk menolak. Setelah malam pertama itu bersama Mr. Van, anak pertama si kakek, aku kira semuanya akan selesai. Tapi ternyata tidak. Esoknya, adiknya, Mr. Van, yang lebih muda dan kalem. Aku tahu, kamu juga pernah sama kakakku. Katanya setengah berbisik, setengah mendesah. Aku menahan nafas, dan dari situ aku sudah menyerah. Gak tahu apa yang mesti aku lakukan. Aku diam, menunduk. Jantungku berdetak lebih cepat dari sekedar normal. Bukan karena cinta, tapi karena takut, bingung, dan entah karena apa, hingga perlahan ada titik rasa yang muncul di hati. Namun gak bisa aku jelaskan. Malam itu, pintu kamarku diketuk pelan. Bukan ketukan kasar, tapi lembut, seperti permintaan yang tak bisa ditolak. Aku sudah tahu siapa di balik pintu, dan dia masuk tanpa suara. Dan malam itu, tidak ada kata yang terucap. Ia mendekat, menyibak selimutku perlahan. Tangannya dingin tapi ragu. Sementara aku hanya menutup mata dan menyerah pada apapun yang akan terjadi. Jika saat itu aku masih bisa berpikir, hanya pikiran ngeres yang tersisa di kepalaku. Karena sesungguhnya, aku juga menginginkan. Aku bukan perempuan nakal, bisikku dalam hati. Aku hanya perempuan lelah yang butuh disayang meski hanya semalam. Dia menyentuh pipiku, memandangi wajahku, lalu mencium keningku perlahan. Tak ada tawa, tak ada canda. Hanya napas yang saling menyatu, dan tubuh yang mencari kehangatan di negeri asing. Di balik tirai malam, tubuhku jadi persinggahan 2 lelaki bersaudara. Yang satu membawa hasrat, yang satu membawa ketenangan. Tapi pada akhirnya, aku hanya sendiri yang menanggung akibatnya. Pagi-pagi perut aku mulai mual. Hari demi hari, perutku mulai padat. Dan satu orang mulai curiga. Akhirnya rahasiaku terbongkar. Mr. Van bilang, itu bukan anakku. Adiknya berkata, aku cuma sekali, dan aku tak bisa menyebut siapa yang benar-benar jadi ayah dari anak ini. Kakek yang selama ini baik, mendekatiku dengan wajah sendu. Sri, kamu harus pulang, sebelum semuanya jadi lebih kacau. Aku tak bisa menangis lagi. Hatiku hancur, tapi harus tetap hidup. Aku naik pesawat, pulang ke Indonesia. Di perutku tumbuh satu kehidupan yang belum tahu siapa ayahnya. Tak semua yang kita izinkan terjadi adalah karena kita mau. Kadang-kadang kita terlalu lemah untuk menolak takdir yang memaksa. Kini aku di Kediri,
tinggal di rumah orang tuaku. Tetangga berbisik, keluarga menunduk, dan aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang tak tahu siapa ayahnya. Aku ingin bercerita, tapi siapa yang mau percaya? Yang mereka lihat cuma satu. Sriati pulang bawa anak. Aku menangis, tapi tak bisa kembali ke masa lalu. Kini aku hanya ingin membesarkan anakku dengan suamiku, yang sejak melihat keulanganku dengan perut tanpa banyak ngomong, langsung mencerai. Biar dunia mencibir, asal aku bisa mengajarkan anakku jadi lelaki yang tak seperti. Bukan salah bayi jika ia lahir dari rahim lu. Salah kita jika tak mampu melihatnya dengan cinta.